Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Risma Aulia dengan NIM 0102 1182 126004, jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2021, semester 5, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Baik, pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Perencanaan Pembangunan dari kelas A Kampus Indralaya. Nah, dalam video ini, Risma akan membahas serta menjawab pertanyaan yang telah diajukan para dosen pengampu, yaitu dengan 2 pertanyaan. Mari kita bahas dan kita jawab satu persatu. Baik, untuk pertanyaan nomor 1 ini terdapat 2 pertanyaan yang harus dapat Risma jawab maupun jelaskan secara detail, yaitu mengenai mengapa dan dalam situasi apa. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk mengapa nih? Mengapa intervensi publik perencanaan diperlukan? Pasti jawabannya itu karena betul sekali, karena untuk mengatur masyarakat agar menjadi masyarakat dengan tantangan yang lebih baik dan lebih maju. Baik, sebelumnya itu ada beberapa argumentasi yang tidak setuju mengenai adanya penerapan intervensi publik dalam perencanaan, yaitu argumentasi tersebut terdiri dari satu, argumentasi untuk menurunkan peran perencanaan, semakin diandalkannya peran kewirausahaan dan kompetisi pasar. Yang kedua, pemerintah dianggap menghalangi inovasi dan meningkatkan beban ekonomi. Yang ketiga, argumentasi ini berakar dari teori dan tradisi liberal dari pandangan klasik Adam Smith, yang dimana menekan kebebasan individu dan kepercayaan kepada pasar. Nah, ini nih campur tangan pemerintah itu dalam pandangan ini atau pada zaman ini itu diminimalkan. Jadi sedikit campur tangan pemerintah yang diterapkan pada zaman ini. Dan terus tindakan masyarakat untuk memilih dan bertindak itu dilandasi oleh pasar yang kompetitif. Dan yang terakhir ada argumentasi tentang ekonomi neoklasik, yang dimana pasar yang bersaing sempurna mampu untuk mendistribusikan sumber daya yang secara efisien. Dari argumen-argumen sebelumnya yang tidak menyetujui adanya penerapan intervensi publik dalam suatu perencanaan, sebenarnya dalam kenyataannya atau secara realita itu banyak sekali kenyataan-kenyataannya, yaitu yang pertama nih, banyak penyimpangan atas asumsi-asumsi tersebut di dalam dunia nyata dari pasar kompetisi sempurna. Jadi ada penyimpangan nih dalam dunia nyata terhadap asumsi-asumsi yang telah Risma jelaskan sebelumnya. Yang kedua, menurut Lindblom pada tahun 1977 dan Thoreau pada tahun 1978, mereka menunjukkan nih adanya suatu jurang yang sangat lebar antara pasar real dan pasar bersaing sempurna yang ideal. Maka dari itu nih, intervensi pemerintah sebenarnya dapat konsisten atau tidak bertentangan dengan privatisasi, kebebasan individual, dan desentralisasi pasar. Maka dari itu, penting atau sangat diperlukan yang namanya intervensi publik dalam suatu perencanaan untuk mengatur masyarakat agar menjadi masyarakat dengan tantangan yang lebih baik maupun maju. Perencanaan itu pada dasarnya adalah bagian dari intervensi publik oleh pemerintah atau institusi publik lainnya. Menurut Ibnu Taimiyah, intervensi pemerintah dapat dilakukan apabila pasar berada dalam kondisi sebagai berikut, yaitu yang pertama, produsen menjual produknya lebih tinggi daripada harga umum pasar, sedangkan para konsumen sangat membutuhkan produk tersebut. Lalu yang kedua, terjadi kasus monopoli atau penimbunan. Yang ketiga, terjadinya al-harz, yaitu pemboikotan.
yang dimana pemboikotan ini pendistribusian barang hanya berkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu saja. Yang keempat, terjadi koalisi dan kolusi di antara penjual, di mana beberapa pedagang sepakat untuk melakukan transaksi hanya di antara mereka saja, dengan ketentuan harga di atas ataupun di bawah harga normal. Dan yang terakhir, yaitu harga produk yang ditawarkan produsen dianggap terlalu tinggi bagi konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen. Nah, itulah intervensi dalam perencanaan akan dilakukan ketika terjadinya situasi-situasi seperti itu. Baik, kita lanjut membahas soal nomor 2, yaitu di soal nomor 2 ini kita disuruh menentukan atau memilih nih dua mazhab dari perencanaan, yang dimana kita akan jelasin terus secara detail dan diberikan contoh. Nah, dua mazhab dari teori perencanaan itu di sini Risma memilih mazhab perencanaan advokasi dan mazhab perencanaan postmodern. Baik, kita akan membahas satu persatu mazhab tersebut atau teori tersebut, yang dimana pertama-tama Risma akan membahas tentang perencanaan advokasi. Nah, untuk perencanaan advokasi merupakan perencanaan yang dimana teori perencanaan kota yang dirumuskan pada tahun 1960-an oleh Paul David Dove. Perencanaan ini merupakan teori perencanaan yang kuratif dan inklusif, di mana perencanaan berusaha untuk mewakili kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat. Dalam prakteknya sendiri, perencanaan advokasi ini menggunakan pengalaman dan pengetahuan mereka dalam bidang perencanaan untuk mewakili ide dan kebutuhan klien mereka. Nah, klien-klien mereka ini merupakan kelompok status sosial dengan ekonomi yang rendah, yang tidak dapat mengakses sumber daya alam, alat, keterampilan ataupun skill untuk mewakili diri mereka sendiri. Rencana advokat bekerja dengan kelompok-kelompok yang kurang beruntung, memiliki tujuan untuk mengembangkan rencana yang menggabungkan dan melestarikan kebutuhan sosial dan ekonomi mereka. David ini percaya nih bahwa menegakkan ideologi politik demokrasi melalui proses perencanaan menyebabkan perbaikan yang sangat besar dalam disiplinnya, yaitu yang pertama ada peningkatan kesadaran publik. Dengan menggunakan metode perencanaan partisipatif dan terlibat dalam masyarakat yang luas, ini membantu masyarakat untuk menyadari bahwa perencanaan bukan hanya sebuah proses yang dilakukan oleh orang-orang sains, para ahli yang memiliki pendidikan yang tinggi. Namun, perencanaan yang baik menurut David itu merupakan rakyat itu sendiri, yang dimana kesadaran bahwa publik memiliki kebebasan dan pilihan untuk menegakkan rencana sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu yang kedua, ada struktur ideal untuk perencanaan advokasi. Ini memungkinkan perencanaan untuk bersaing di antara mereka sendiri sambil mewakili pandangan-pandangan klien mereka. Dari jumlah kompetisi yang sangat sehat menurut mereka, sebenarnya harus meningkatkan standar dan kualitas praktik perencanaan dan hasilnya. David mengakui bahwa konflik membuat orang-orang itu jujur. Akhirnya ahli-ahli itu mengkritik nih bahwa perencanaan dan lembaga yang mendukung mereka yang kritis justru diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan umpan balik tentang rencana yang mereka setujui atau mereka tidak setujui. Adapun keunggulan kompetisi ide dalam perencanaan advokasi ini, yang pertama yaitu memberikan informasi lebih baik bagi publik mengenai alternatif rencana yang tersedia. Lalu yang kedua, memaksa otoritas publik untuk bersaing dengan grup perencanaan lainnya untuk menerangkan atau mengembangkan dukungan politik
Yang ketiga yaitu memaksa mereka untuk berpikir kritis terhadap rencana otoritas publik untuk menyiapkan usulan-usulan rencananya sendiri. Sekarang contoh mengenai perencanaan advokasi, yaitu di sini Risma mengambil contoh peta partisipatif JKPP, yang dimana Sustainable Land Use Planning (SLUP), yang merupakan salah satu metode perencanaan wilayah yang mengutamakan masyarakat adat maupun lokal sebagai pelaku utama dalam perencanaan tersebut. Nah, metode yang dikembangkan dalam perencanaan ini atau dalam perencanaan JKPP itu memiliki tujuan untuk mendukung dan memberi masukan kritis terhadap rencana tata ruang wilayah kabupaten maupun kota melalui penjabaran kondisi dan bentuk pengolahan wilayah yang telah ada dalam masyarakat. Nah, dari peta tata guna lahan yang merupakan hasil dari pemerataan partisipatif masyarakat Ramping, Luwut Utara, Sulawesi Selatan dengan fasilitas JKPP, SLPP Tokali Kaju, dan dukungan Pemda, yang dimana keberadaan peta ini memberikan kejelasan dan kepastian untuk uang kelola masyarakat. Baik, selanjutnya mazhab ataupun teori perencanaan yang Risma pilih, yaitu yang kedua itu adalah perencanaan postmodern, yang dimana perencanaan postmodern sendiri memiliki ahli yaitu bernama Jan van Koys. Di dalam perencanaan ini memiliki karakteristik masyarakat yang individu dan kebebasan untuk berbeda dengan yang lainnya. Ilmu pengetahuan dalam pandangan postmodern sendiri itu ada pluralitas, perbedaan, heterogenitas, budaya lokal ataupun etnis, dan pengalaman hidup sehari-hari. Dari segi pengetahuan sendiri, dari perencanaan postmodern ini bersifat spesifik dan terkait dengan ruang waktu atau dapat disebut dengan historis. Untuk mengaktifkan ilmu pengetahuan adalah dengan menghidupkan perbedaan-perbedaan, keputusan-keputusan, dan keterbukaan pada tafsiran-tafsiran baru. Ilmu pengetahuan tumbuh sebagai sistem yang organik, dalam artian itu tidak homogen, apalagi tertutup dengan eksperimen atau eksperimental dan permainan berbagai kemungkinan wancananya. Postmodern sendiri menolak cara pandang tunggal atau paradigma tunggal, yang sebaliknya menyatakan bahwa terdapat banyak paradigma ataupun perspektif dalam melihat realitas dunia. Ada 6 fragmen perencanaan postmodern radikal. Yang pertama, terjadinya pergeseran instrumental raciality ke cognitive raciality. Yang kedua, perencanaan tidak lagi dipandang secara eksklusif sebagai pengintegrasian dan pengkoordinasian tindakan, tetapi mengarah pada negosiasi, politis, dan perencanaan. Yang ketiga, itu adalah perencanaan harus kreatif dengan berbagai cara lainnya untuk mengetahui. Yang keempat, pencapaian tidak lagi sepenuhnya diarahkan oleh negara, tetapi perencanaan berbasis masyarakat di mana perencana berperan sebagai fasilitator. Lalu yang kelima, yaitu perencanaan tidak lagi dipandang beroperasi untuk kepentingan publik saja yang dirumuskan oleh perencana, tetapi perencana adalah untuk multi publik dan publik yang heterogen. Dan yang terakhir itu memerlukan bentuk politik demokrasi yang baru dan lebih perspektif dan hati-hati dalam memutuskan dan lebih memperjuangkan lagi. Baik, untuk selanjutnya yaitu contoh perencanaan dari postmodern sendiri. Di sini Risma mengambil contoh tentang mixed land use, yang dimana perencanaan ini saling mendekatkan penggunaan lahan yang berbeda-beda antara residensial, komersial, rekreasi, fasilitas umum, sosial, dan lain-lainnya. Perencanaan ini sendiri memiliki tujuan untuk menciptakan keanekaragaman pemanfaatan lahan sehingga dapat memberikan insentif terhadap kelangkaan dan ketersediaan lahan.
konsep yang diajukan atau dilakukan maupun metode yang dilakukan oleh perencanaan tersebut atau perencanaan ini tentang konsep complexity. Penataan kampung kode yang dimana contoh dari perencanaan pembangunan ini tidak menggusur bangunan-bangunan di bantaran sungai, dan multi tujuan dari perencanaan ini yaitu masyarakat menengah sampai ke bawah dan tempat sosial maupun ekonomi. Baik, tadi kan Risma sudah menjelaskan nih mengenai perencanaan advokasi dan perencanaan postmodern secara detail. Dan juga di situ Risma sudah memberikan contoh dari masing-masing perencanaan. Nah, dari perencanaan advokasi maupun postmodern itu memiliki kritik yang dimana masing-masing kritiknya yang pertama itu untuk kritik advokasi, yaitu satu, siapa sih yang membayar perencanaan advokat? Yang kedua, bagaimana menumbuhkan rencana yang saling berkompetisi? Yang ketiga, tidak ada mekanisme penyelesaian pelisian dan mekanisme untuk memutuskan rencana lokal yang dipilih. Lalu, perbedaan antara penyelesaian konflik melalui advokasi hukum dan melalui politik demokrasi. Lalu selanjutnya itu dengan cara apa sih perencana dapat bertindak atas nama produk yang lemah? Dan yang terakhir, jika perencana bertindak atas masyarakat miskin nih, apakah rencana alternatifnya akan berhasil atau kehidupan mereka dijamin akan berubah lebih baik? Nah, itulah kritik dari perencana advokasi. Lalu selanjutnya adalah kritik perencanaan postmodern, yang dimana kritik dari yang ditujukan untuk perencanaan ini ada satu, yaitu terlalu berfokus pada tema, bukan terhadap proses maupun struktur. Adapun perbedaan dari dua perencanaan ini, yang dimana perencanaan advokasi memiliki struktur masyarakat yang sangat heterogen, sedangkan untuk perencanaan postmodern sendiri itu mereka berfokus pada tema saja. Untuk strukturnya itu bukan sebagai fokus utama mereka. Nah, itulah penjelasan mengenai perencanaan untuk menjawab soal nomor 2. Baik itu Risma jelaskan secara detail dari contohnya, kritik maupun perbedaannya. Baik, itulah jawaban serta penjelasan Risma mengenai 2 pertanyaan yang telah diajukan oleh para dosen dari mata kuliah perencanaan pembangunan. Risma minta maaf apabila dalam pembuatan video maupun perkataan Risma dan serta penjelasan Risma ada yang salah. Kepada Allah Risma mohon ampun. Risma akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.